Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Namun orang-orang fasik adalah seperti laut yang bergelombang, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya mengempaskan sampah dan kotoran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan di pagi hari ini secara kontekstual, ayat ini terletak dalam bagian nubuat yang mengungkapkan hukuman Allah terhadap orang-orang yang hidup dalam dosa dan murtad. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesaya mengungkapkan penghakiman Allah terhadap mereka yang melakukan penyembahan berhala dan mempersembahkan korban di tempat-tempat yang tidak layak. Ia juga mengecam ketidaksetiaan umat Israel terhadap Allah dan praktek-praktek spiritual yang tidak benar. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, perumpamaan laut yang bergelombang digunakan untuk menggambarkan ketidakstabilan dan ketidaktenangan orang-orang fasik. Laut yang bergelombang secara alami tidak dapat tetap tenang dan stabil. Gelombang-gelombang yang kuat dan tidak terduga dapat menghempaskan sampah dan kotoran ke pantai. Demikian pula orang-orang fasik dalam kehidupan mereka yang tidak benar dan penuh dosa cenderung hidup dalam ketidakstabilan dan kekacauan. Mereka tidak dapat menemukan kedamaian atau ketenangan yang sejati. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini menggambarkan bahwa kehidupan orang-orang fasik akan dihantui oleh konsekuensi negatif dari perbuatan mereka sendiri. Meskipun mereka mungkin tampak kuat dan berkuasa dalam jangka pendek, pada akhirnya mereka akan dihadapkan pada kehancuran dan kesulitan sebagai akibat dari kelakuan mereka yang jahat. Dalam konteks spiritual, perumpamaan ini juga mengingatkan umat Israel tentang perlunya kembali kepada Allah dan meninggalkan jalan jahat mereka. Hanya dengan berbalik kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya, mereka dapat menemukan kedamaian sejati dan kehidupan yang bermakna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud dan tujuan penulis Yesaya dalam mengatakan perumpamaan, namun orang-orang fasik adalah seperti laut yang bergelombang, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menghempaskan sampah dan kotoran. Tujuannya adalah yang pertama menggambarkan ketidakstabilan dan kekacauan. Perumpamaan laut yang bergelombang menggambarkan kehidupan orang-orang fasik yang tidak dapat tetap tenang atau stabil. Mereka hidup dalam kekacauan tanpa kedamaian atau ketenangan yang sejati. Tujuan dari perumpamaan ini adalah untuk menyampaikan bahwa hidup dalam dosa dan kejahatan tidak membawa kebahagiaan atau kepuasan yang abadi, tetapi hanya menyebabkan ketidakstabilan dan kekacauan di dalam kehidupan hari lepas hari. Maksud dan tujuan yang kedua adalah menggambarkan konsekuensi negatif. Arus laut yang bergelombang menghempaskan sampah dan kotoran ke pantai. Dalam hal ini, perumpamaan tersebut menggambarkan akibat negatif dari perbuatan orang-orang fasik. Hidup dalam dosa dan kejahatan akan membawa konsekuensi yang merugikan dan membuang-buang, seperti halnya sampah dan kotoran yang terhempas ke pantai oleh gelombang. Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang-orang akan konsekuensi dari perbuatan mereka dan mendorong mereka untuk meninggalkan jalan-jalan yang jahat tersebut. Maksud dan tujuan yang kedua, yang ketiga adalah mengajak untuk bertobat.
Salah satu tujuan utama Yesaya sebagai nabi adalah untuk memanggil umat Israel untuk bertobat dari dosa mereka dan kembali kepada Allah. Dalam konteks ini, perumpamaan tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan orang-orang fasik akan kehidupan mereka yang tidak benar dan mendorong mereka untuk merenungkan jalan-jalan mereka. Dengan menggambarkan ketidakstabilan dan konsekuensi negatif dari hidup dalam dosa, penulis kitab Yesaya berharap agar orang-orang fasik tersebut menyadari perlunya perubahan dan mengambil langkah untuk bertobat. Dengan demikian, melalui perumpamaan ini, penulis Yesaya ingin menyampaikan pesan moral dan spiritual kepada umat Israel serta orang-orang pada umumnya, untuk memperingatkan mereka tentang bahaya dan konsekuensi hidup dalam dosa dan kejahatan, serta mengajak mereka untuk mencari kedamaian, kestabilan, dan keselamatan dalam hubungannya dengan Allah. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan penulisan bagian ayat yang tertulis di dalam kitab Yesaya ini. Melalui bagian firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah ketidakstabilan hidup dalam dosa. Perumpamaan tentang laut yang bergelombang menggambarkan ketidakstabilan hidup orang-orang fasik. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa hidup dalam dosa dan kejahatan tidak akan membawa kedamaian atau kestabilan yang sejati. Sebaliknya, kehidupan tersebut cenderung dipenuhi dengan kekacauan, konflik, dan ketidakpuasan. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama adalah konsekuensi dari perbuatan jahat. Arus laut yang mengempas sampah dan kotoran ke pantai adalah gambaran konsekuensi negatif dari perbuatan jahat. Pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang dampak dan akibat dari tindakan kita yang jahat. Setiap perbuatan yang jahat yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam tindakan kita dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul. Yang ketiga yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah kebutuhan untuk bertobat. Pernyataan ini mengingatkan kita akan pentingnya bertobat dari dosa dan kembali kepada Allah. Hidup dalam dosa tidak hanya membawa kekacauan dan konsekuensi negatif, tetapi juga memisahkan kita dari hubungan yang sehat dengan Tuhan. Oleh karena itu, penulis Yesaya mengajak kita untuk merenungkan tentang keadaan kita dan mengambil langkah-langkah untuk bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, dan mengembalikan relasi kita dengan Tuhan kepada hubungan yang intim dan yang baik. Hal yang keempat yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah pencarian kedamaian yang sejati. Dalam perumpamaan ini, laut yang bergelombang juga melambangkan kehidupan yang tidak memiliki kedamaian sejati. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kebutuhan kita akan kedamaian batin dan ketenangan yang hanya dapat ditemukan melalui hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita harus mencari kedamaian dalam hidup kita dengan menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepada Allah yang memberikan kedamaian sejati. Karena itu, nats firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup yang benar, menjauhi dosa, menjalani hidup berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita. Mari kita sambut, kita terima firman Tuhan dengan hati yang lembut, dengan penuh sukacita, dan biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahwa hidup di dalam Tuhan, melakukan kebenaran adalah dapat menimbulkan kedamaian yang sejati. Hidup dalam kejahatan tidak akan selalu membuat hidup kita tenang. Hidup kita seperti gelombang yang ada di lautan.
Oleh sebab itu, biarlah sepanjang hari ini kita jalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Lakukanlah yang baik, jauhi yang jahat, supaya hidup memperoleh kedamaian sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.